Nah, saya sih berharap diskusi kita juga bisa memantik para sejarawan, peneliti untuk menemukan gap, research gap, dan menarrowing down isu ini, problem ini pada cara pandang atau topik peran dan relasi Habib Ba'alwi terhadap Nahdlatul Ulama atau di dalam Nahdlatul Ulama selama 1 abad, katakanlah. Karena hari ini NU sudah 1 abad kan. Selama 1 abad, bagaimana pola relasi peran Habaib Ba'alwi dengan Nahdlatul Ulama? Mungkin ketika di luar, ketika di dalam, ketika era pra kemerdekaan, di mana dulu Robitoh Alawiyah 2 tahun didirikan setelah NU didirikan oleh Hadratus Syekh. Memandang dari perspektif pro atau kontra Ba'alwi, ketiganya sudah clear positioningnya, bahwa mereka memandang Ba'alwi ini diragukan sebagai cucu Nabi Muhammad, dan NU penting untuk punya harga dirinya sendiri gitu. Istilahnya kalau belak-belakan sih gini, saya yakin ketiga kiai ini punya pemikiran. Mbok kiai NU itu nggak perlu lundah londoh, istilah wong Cirebon sih. Apa ya lundah londoh itu? Sekedar manggut-manggut, nunduk-nunduk gitu kan di hadapan habaib. Karena martabat para ulama NU sejak dulu juga sejajar setara kok dengan habaib itu. Ya, baik. Ya, gimana tidak menghegemoni Pak Kiai? Di struktur sekarang itu 9 nama Habib loh yang masuk di dalam PBNU, baik dari setiap jajaran pengurusan gitu ya. Ketika zaman sebelumnya itu hanya 1 atau hanya 2 gitu kan. Nah, artinya apa? Habib ini fungsinya apa gitu loh? Kalau di 9 Habib itu ada di struktur PBNU. Nah, ini harapan saya ke depan ini Pak Kiai, untuk kepemimpinan berikutnya ini Habib itu nggak usah ada. Kepemimpinan sekarang bermasalah karena ada 9 nama Habib di situ. Ketika nama Habib 1 atau 2 di struktur PBNU, karena masih kuat sosok Rois Amnya, masih kuat sosok ketua PBNU-nya gitu kan. Nah, sekarang seolah-olah kok ketika ada 9 nama Habib, ketua dan Rois Amnya pun juga bisa ikut disetir oleh Habib gitu ya. Nah, ketika duet nama ya, Kiai Marzuki dan Kiai Imad, ini sebagai simbol perubahan dan kejujuran sebuah sejarah. Kehadiran Kiai Imad, suka nggak suka ya, membawa sebuah dimensi baru yang revolusioner. Kiai Imad bukan sekedar tokoh agama biasa. Beliau adalah motor penggerak gerakan perubahan, pelurusan sejarah dan nasab. Nasab ini yang selalu menghegemoni di Indonesia. Nasab ini yang selalu digunakan untuk kekuasaan. Ini masalahnya di situ. Nah, kehadiran beliau ini di bursa kepemimpinan PBNU membawa pesan kuat tentang pentingnya kejujuran historis. Beliau meluruskan sejarah yang dibelokkan sama Ba'alawi. Pahlawan dianggap dari Ba'alawi. Hari kemerdekaan pun juga diklaim dari Ba'alawi yang merumuskan. Dan upaya pembersihan klaim-klaim kesucian palsu yang selama ini menyandera umat, ini berbahaya untuk umat. Dukungan terhadap Kiai Imad mencerminkan keinginan warga Nahdien untuk melihat NU yang lebih transparan secara ilmiah dan berani mengoreksi narasi sejarah yang selama ini dianggap tabu. Nah, kita ke Gus Rocky. Bagaimana Gus ini terkait duet Kiai Marzuki dan Kiai Imad, atau misalkan nanti salah satunya yang menjadi tanfidz gitu kan. Ini adalah sebuah simbol perubahan dan kejujuran dalam sejarah. Monggo Gus, silakan Gus. Ya, baik, terima kasih Kang Terli. Kalau duet itu antara Kiai Marzuki Mustamar dengan Kiai Imad, ya persoalannya selain 2 nama ini pun semuanya kan persoalan to be or not to be lah. Dan kalau orang membaca siasat sekalipun, kendati ada polling, ini masih di gray area. Nanti aturan mainnya, rule of the game-nya gimana? Ketika ada pemilihan Rois dengan ketua umum, apakah nanti sistemnya haliwal lagi atau dipilih langsung oleh
mu'tamirin, perwakilan PC dan PW dan seterusnya ini kan gray area. Tetapi statement bahwa beliau berdua sebagai simbol kebangkitan martabat Kiai Nusantara, ulama pribumi diistilahkannya, maka saya sangat setuju dengan istilah tersebut. Kendati persoalan-persoalan sosiologi politik kultural terhadap kedua sosok beliau-beliau ini pasti akan debatable di mata masyarakat. Maksud saya begini, untuk mengucapkan dua tokoh ini kandidat itu akan kuat secara kultural, tetapi nanti terbentur pada bagaimana rule of the game sebagaimana saya bilang. Kemudian belum persoalan unggah-ungguh adab-adaban di kalangan Kiai NU, ya. Kita punya adab, punya tata krama untuk mendahulukan yang sepuh. Saya alhamdulillah sudah pernah bersilaturahim, berbincang, sharing-sharing dengan Kiai Imad langsung. Dan saya bisa mempersepsi beliau Kiai muda penuh semangat dengan tetap berakhlak mendahulukan para sepuh. Ya. Kendati diidamkan nih oleh Nahdien Kultural, saya belum yakin kok ya kalau Yai Imad akan mau. Saya belum tahu atau belum yakin bahkan kalau beliau akan mau, karena ya itu tadi masih banyak sosok-sosok yang selain beliau. Tetapi sebagai satu simbol kebangkitan, martabat, perjuangan Kiai Nusantara, ulama-ulama pribumi, itu adalah the best example, the best duet ya between Kiai Marzuki Mustamar dengan Kiai Imad. Lebih dari itu, saya ingin mengatakan beberapa poin. Sebetulnya saya banyak sekali yang ingin disampaikan, apalagi terkait topik ini, topik Nahdlatul Ulama. Di samping tadi di awal saya sudah bilang mengenai pentingnya jadi NU yang kafah dari aspek amaliyah, kemudian fikrah dan juga harokah. Mungkin saya ingin mengawali pembahasan di segmen ini dengan memberikan catatan kaki dari yang disampaikan oleh Pak Kiai Ubaidillah tadi berkaitan dengan historisitas Habib Ba'alwi yang itu dirasakan langsung oleh Pak Kiai di masa kecil hingga sekarang. Kalau melihat ini dari kacamata NU, ya, kita kan bisa membagi fase sejarah NU ini selaras berkesinambungan dengan fase sejarah Republik Indonesia. Era kemerdekaan hingga 1955, kemudian momentum 1965, kemudian fusi partai politik, kemudian era NU kembali ke Kitoh sebagai ormas saja, kemudian era reformasi hingga sekarang. Nah, saya sih berharap diskusi kita juga bisa memantik para sejarawan, peneliti untuk menemukan gap, research gap, dan menarrowing down isu ini, problem ini pada cara pandang atau topik peran dan relasi Habib Ba'alwi terhadap Nahdlatul Ulama atau di dalam Nahdlatul Ulama selama 1 abad, katakanlah. Karena hari ini NU sudah 1 abad kan. Selama 1 abad, bagaimana pola relasi peran Habib Ba'alwi dengan Nahdlatul Ulama? Mungkin ketika di luar, ketika di dalam, ketika era pra kemerdekaan, di mana dulu Robitoh Alawiyah 2 tahun didirikan setelah NU didirikan oleh Hadratus Syekh, gitu kan. Kemudian masuk era kemerdekaan. Nah, ini jadi poin penting juga. Misal kalau kita menelisik era setelah kemerdekaan, ada masa di mana politik Republik ini itu sangat liberal. Ada lebih dari 40 partai politik berkontestasi, yaitu pemilu 1955. Dan era itu Nahdlatul Ulama adalah partai, ya, partai politik. Dan NU itu 3 besar di Republik ini menjadi juara. Pertanyaannya, pada era itu, apakah kita betul yakin Habaib itu bersama kaum NU secara siasah? Nah, ini faktor satu yang belum masuk nih.
Kalau tadi amaliyah, fikroh, harokah. Bahkan siasah, NU itu punya gayanya sendiri. NU punya gayanya sendiri. Kalau dalam mengutip istilahnya Kiai Ma'ruf itu, siasah kiaiiyah. Nah, ini nanti mungkin bisa jadi diskusi kita berikutnya, siasah kiaiiyah ini bagaimana menerjemahkannya. Tetapi ini poin penting. Realnya adalah penting membaca sebetulnya Habib Ba'alwi pola relasinya sebelum kemerdekaan, era NU menjadi parpol, era NU kembali ke hitoh, di mana di bawah bayang-bayang Orde Baru, hingga sekarang era reformasi. Ya, bahwa fakta hari ini ada 9 nama habaib di PBNU itu juga penting untuk ditelisik, penting diteliti seberapa manfaat, maslahat, atau bahkan madorot terhadap dinamika PBNU di internal dan NU secara eksternal, kontribusinya, kritiknya, masukannya terhadap negara. Nah, kemudian terhadap sosok tiga yang kita bahas, ya kan penting kita untuk mungkin bukan membicarakan, membacakan manakibnya, bukan. Tetapi kan, tiga sosok ini semua sudah terkenal lah. Memandang dari perspektif pro atau kontra Ba'alwi, ketiganya sudah clear positioningnya. Bahwa mereka memandang Ba'alwi ini diragukan sebagai cucu Nabi Muhammad. Dan NU penting untuk punya harga dirinya sendiri. Gitu. Istilahnya kalau belak-belakan sih gini. Saya yakin ketiga kiai ini punya pemikiran. Mbok kiai NU itu nggak perlu lundah-londoh, istilah wong Cirebon sih. Apa ya lundah-londoh itu? Sekedar manggut-manggut, nunduk-nunduk gitu kan di hadapan habaib. Karena martabat para ulama NU sejak dulu juga sejajar setara kok dengan habaib itu. Makanya saya dulu sempat lewat di feed short saya di YouTube itu ada Gus di Jawa Timur, kalau nggak salah itu cucunya Gusmi, ya. Itu kejadiannya, itu malah ada Habib yang malah cium tangan sama Gus itu. Kalau nggak salah Gus Tuga namanya. Nah, saya membayangkan mestinya seperti itu. Apalagi beliau cucunya wali, gitu kan. Keulamaannya jelas, begitu kan. Artinya apa? Nggak perlu kita yang lundah-londoh, nunduk-nunduk di hadapan habaib. Apa maning habaib nggak alim, belum teruji ilmuannya, kesalehannya. Untuk apa? Nah, ketiga kiai ini yang kita bahas itu seperti itu konteksnya, mengembalikan martabat kiai. Dan kalau kita preteli dalam tanda kutip satu-satu ya, kontribusinya bagi NU gitu, khususnya bagi NU. Buya Said itu kalau tidak salah ya, ketua umum PBNU yang mengingatkan kembali kepada kita dan bahkan mewajibkan ke pengurus-pengurus di bawahnya, PWPC sampai ke tingkat ranting, untuk menyanyikan Mars Subhanul Waton di setiap kegiatan-kegiatan NU, di setiap tingkat. Itu Buya Said, seingat saya Buya Said yang mewajibkan menyanyikan ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Itu Buya Said. Dan itu ngena loh, ngena ke warga NU. Dan jangankan warga NU yang kafah tadi, warga NU yang cuma amaliyah saja menyanyikan itu. Kalau nggak salah viral di YouTube, bisa dicari, PKS aja nyanyi Subhanul Waton. Jadi bisa jadi lagu wajib nasional mungkin kapan-kapan. Itu Buya Said. Yang kedua, Kiai Marzuki Musta'man. Beliau gimana pun dibaca oleh akar rumput Nahdliyin itu kiai yang sangat berpegang teguh pada prinsipnya, meskipun dipecat. Ini juga sama, kalau nggak salah Kiai Mat juga dipecat ya dari kepengurusan sama-sama dipecat. Sama dipecat. Tetapi faktanya hari ini dua nama ini makin populer di kalangan Nahdliyin akar rumput. Nggak mandang mereka ini menjabat atau tidak secara struktural di NU, tapi mereka diikuti, ceramahnya didengarkan, gagasannya diikuti, gitu. Bahkan untuk mungkin mudah-mudahan tidak berlebihan, saya berani bilang
terutama bagi Kiai Marzuki Musta'mar, beliau itu malati. Kira-kira begitu kalau istilah Jawa ya Kiai, mohon izin. Malati itu kalau kita sembarangan nama Kiai itu bisa kualat gitu. Benar. Iya, maka benar kalau katanya darah ulama itu racun, ya itulah malati itu. Kiai Marzuki Musta'mar itu malati bagi saya. Kemudian Kiai Imad, nah, sosok ini Kiai muda yang bagi saya bisa dibilang pembaru, mujadid, atau sekurang-kurangnya paling berani untuk mengatakan kebenaran bahwa kita patut untuk memverifikasi klaim Habaib Ba'alwi keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau Kiai muda yang paling berani. Jangan langsung percaya telan bulat-bulat mereka itu keturunan Nabi. Dan ini adalah gebrakan yang luar biasa di satu abad NU. Kiai Imad lah yang berani mengucapkan ini dan gerakannya diikuti sehingga terjadi satu ekosistem gerakan baru, harokah baru namanya PWILS. Iya kan? Dan PWILS kalau tidak salah itu kan asbabul wurudnya ya karena ada Kiai Imad juga. Kendati PWILS dipimpin oleh Gus Abbas Buntet gitu. Nah, ini apa? Artinya juga secara harokah NU dengan ketiga sosok ini, ketiga sosok tadi menginspirasi gerakan-gerakan berikutnya untuk memperkuat NU. Ya, semisal PWILS nih. Makanya saya sih pengen usul ke sahabat-sahabat kita, para kiai santri yang join PWILS, kalau ngaku PWILS berarti wajib NU. Ya, wajib betul. NU tuh ngaku PWILS. Ya. Kemudian kita mengidentifikasi NU atau tidak kembali harus dari tiga tadi. Belum nanti siasa, saya mau pengen usul tambah satu siasa. Gitu. Minimal tiga tadi. Amaliyah, fikroh, dan harokah. Maksudnya begini, ketiga sosok jadi tadi juga menurut saya bisa kita berikan sebutan, julukan sebagai Al-Faruq, para pemisah bainal haq wal batil, bainan nahdiyin wa ghairu nahdiyin. Kayak gimana? Kalau amaliyahnya sama, tadi fikihnya mazhabul arba'ah, tauhidnya, tasawufnya, tapi gabung FPI, ngaku-ngaku NU, itu bukan NU. Clear ya? Amaliyahnya sama, tapi kok afiliasinya ke HTI, itu bukan NU. Jadi ya, NU yang kafah, ya amaliyahnya harus an-nahdiyah, fikrohnya an-nahdiyah, harokahnya an-nahdiyah. Nah, urusan bagaimana ke depan melalui forum muktamar merumuskan satu abad berikutnya penting sekali. Saya ingat kutipan dari sejarawan Indonesia masih muda namanya J.J. Rizal. Ya, J.J. Rizal itu kurang lebih beliau mengatakan begini. Yang maknanya itu begini. Kalau kita ingin berjalan menghadap ke depan, kita itu harus paham nengok ke belakang. NU 100 tahun ke depan, kemana, bagaimana, maka NU harus nengok 100 tahun ke belakang tuh NU ngapain aja, bagaimana track recordnya. Ini penting. Dan diantara penting juga untuk narrowing down topik kita adalah bagaimana peran, relasi, baina Habaib al-Ba'alwi dengan Nahdlatul Ulama. Gitu kira-kira Kang Charlie Kiai. Ya, baik. Saya rasa juga tanpa tesis keimat, tanpa keberanian keimat, saya rasa khurafat Ba'alawi itu tidak akan ada yang menyerukan, tidak ada yang berbicara secara gamblang di sosial media. Justru dari tesis keimat inilah yang membuka keran, bisa ketemu siapa itu sebenarnya Ba'alawi. Bisa ketemu khurafatnya, ya mungkin nanti di lain waktu yang akan datang mungkin dari sisi mana lagi akan dibuka sebagai bagian daripada dekolonisasi gitu ya.